Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Abang Apu dosen alat tasawuf Ibu Aisyah Maratul Fauziah MD, saya banggakan dan saya cintai rekan-rekan kelas B22 yang saya Nur Jati Cirebon. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad dari kelas B22 semester 2. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang alat tasawuf, yaitu tentang tugas sebagai manusia. Tapi sebelum kita masuk materi tugas sebagai manusia, kita menerangkan dulu asal usul manusia. Manusia yang pertama diciptakan yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan dari tanah, yang dimana setelah itu Allah tiupkan roh kepada jasad Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Adam alaihissalam hidup. Karena itu proses terbentuknya manusia itu memiliki dua unsur, yaitu unsur materi dan ilmu materi. Materi itu dari tanah dan ilmu materi itu dari roh ataupun alam gaib. Setelah itu saya jelaskan tentang bagaimana proses terjadinya manusia. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 14 dijelaskan bahwasanya proses terbentuknya manusia yaitu pertama dari saribat di tanah ataupun bisa disebut yang berbentuk air mani atau nutfah. Setelah itu nutfah disimpan di rahim yang kokoh ataupun di rahim yang perempuan. Saat di rahimnya perempuan, Allah mengubah air mani itu tersebut menjadi segumpal darah. Setelah menjadi segumpal darah, Allah rubah lagi menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging Allah rubah lagi menjadi tulang belulang. Dari tulang belulang Allah bungkus dengan daging. Setelah itu terbentuknya bentuk manusia yang berbeda-beda. Maha suci Allah dengan segala kebesarannya. Setelah proses terbentuknya manusia di bumi, tentu manusia mempunyai beberapa tugas. Tugas sebagai manusia itu yang berupa amanah. Buat amanah itu tugas-tugas atau beban kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dari zaman dahulu sampai zaman akhir nanti. Adapun macam-macam amanah itu satu, amanah hamba terhadap Tuhannya, yaitu sebagai makhluk ciptaan Allah kita harus senantiasa melaksanakan perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amanah sebagai sesama manusia, itu kita harus senantiasa mengembalikan barang, misal kita titip barang, menjaga kerahasiaan orang lain bila terdapat kerahasiaan yang tidak boleh semua orang tahu. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap diri sendiri yaitu meliputi menjaga dan memelihara kesehatan supaya kita tetap sehat dan bisa melaksanakan perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Setelah tugas sebagai manusia, ada juga hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun hubungan manusia dengan sesama. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia harus taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh berbuat syirik ataupun zalim. Nah, kalau kita berbuat syirik ataupun zalim, nanti kita akan mendapat balasan yang setimpal dengan apa yang kita buat. Yang kedua, hubungan manusia dengan sebagai khalifah. Hubungan manusia sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu sebagai pengganti atau mengganti karena tidak hadir, diganti karena lemah, ataupun juga khalifah bisa disebut sebagai pemimpin. Contoh khalifah sebagai pemimpin yaitu sebagai pengganti. Dulu Nabi Muhammad SAW itu diganti oleh khalifah Abu Bakar Siddiq. Selanjutnya Abu Bakar Siddiq digantikan oleh Umar. Terus sahabat Umar digantikan oleh sahabat Utsman. Itu juga sahabat Utsman digantikan oleh sahabat Ali. Khalifah merupakan tugas yang suci dan mulia. Oleh karena itu, bila kita ditunjuk sebagai khalifah harus melakukan dengan
sesungguh-sungguhnya atau sebaik-baiknya. Adapun 4 aspek kekhalifahan yaitu: 1. Khalifah terhadap diri sendiri, yaitu senantiasa memelihara dari bahaya dan melakukan akhlak yang terpuji. Jadi terhadap diri sendiri itu harus selalu senantiasa menjaga dari bahaya dan juga melakukan akhlak yang terpuji. Yang kedua, khalifah terhadap keluarga, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan barakah. Yang ketiga, khalifah terhadap masyarakat. Khalifah terhadap masyarakat itu tentunya mewujudkan persatuan dan kesatuan, saling tolong-menolong, tanggung jawab, dan berperilaku amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, khalifah terhadap alam, tentunya membudayakan alam, mengalamikan alam, ataupun terus yang ketiga yaitu mengislamkan budaya, yaitu dengan cara berkomitmen mengislamkan budaya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang terakhir, manusia sebagai penyampai risalah. Manusia sebagai penyampai risalah di sini berarti manusia menjadi penyampai risalah, berarti manusia sebagai seorang pendakwah. Berdakwah itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara lisan maupun dengan cara perbuatan. Dakwah hendaknya dilakukan tanpa paksaan ataupun penghakiman agar orang-orang yang tertarik dan simpati untuk belajar tentang ilmu agama. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila materi yang saya sampaikan sangat singkat. Dari saya cukup sekian, banyak kesalahan mohon maaf. Akhir kalam, billahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.